Malam turun perlahan di tanah yang menyimpan jejak ribuan tahun. Dalam gelap yang terjaga, cahaya dan gerak menyalakan kembali ingatan. Zaman berubah-ubah, legenda berulang-kala, kala kehidupan purbakala di masa lalu telah terpatri dalam jiwa dan jati Tomaru. Hari ini, kusampaikan pesan bahwa peradaban manusia dimulai di sini, di tanah Malus. Jejak langkah dan tapak tanganmu di dalam kerampuan mampu mengejarkan dunia sebagai bukti menyatunya alam manusia dan Batara. Gauk Maraja dibuka bukan hanya sebagai pertunjukan festival. Ini adalah panggilan. Tubuh-tubuh yang menari adalah bahasa. Mereka menyusun ulang kisah tentang Bugis, tentang Marwah, Siri, dan Pace. Tidak sekedar menari, tapi menyampaikan apa yang tidak bisa diucap. Gerak itu berasal dari nafas leluhur yang dirangkai dalam bahasa tubuh. Tarian kolosal bukan sekedar atraksi, melainkan sebuah pengantar cerita. Tarian ini dirancang untuk menggetarkan bukan hanya ruang, tapi juga kesadaran. Setiap pola lantai adalah jejak migrasi. Setiap tepukan adalah isyarat perlawanan, dan setiap hening adalah penghormatan. Semua terangkum ada di dalam tarian. Gauk Maraja adalah bentuk baru dari upacara lama, bukan semata seni. Ini adalah pengingat akan siapa kita. Dalam tubuh yang bergerak, warisan dipanggil kembali, dan Gauk Maraja membuktikan sejarah bukan untuk dikenang, tapi untuk dihidupi. Tari yang ditampilkan dalam Gauk Maraja 2025 ini temanya memang rockstar leang-leang gitu. Jadi kami mencoba menampilkan sesuatu yang agak sedikit lain. Jadi ada dua fase. Pertama fase purba, prasejarah, kami namakan fase tanpa warna. Tapi dari jejak yang ada di leang-leang gua leang-leang itu, kami menyimpulkan bahwa meskipun masa purba itu tanpa warna, tapi ternyata gambar-gambar itu ada simbol-simbol mereka hidup bersama, saling bergerombol, saling menjaga, saling tolong-menolong, saling berbagi. Nah, pada fase sekarang atau masa kini, fasenya penuh warna. Tapi kami berharap bahwa fase yang kaya warna ini, kearifan lokal itu sama dengan masa lalu. Hidup berkelompok, hidup saling berbagi, hidup saling bertolong-menolong, dan hidup saling menjaga. Jadi intinya di situ. Bapak Ibu Sari Batang, asing kasaki, riba rasa ngambut tak kalah sungkang dulu. Mak rasa ngeseru aku kana kuki, long rumah monia riburi marai. Maji pengadakan tahu, ma parentana, kamu tunggu lolo tahu rengkana. Lamanya
Saya kira pertunjukan ini tidak sekedar hiburan, meskipun kelihatannya menghibur ya. Apalagi pada fase kedua itu di mana fase masa kini kaya warna, permainan properti misalnya kipas. Tapi kita ingin lebih dari itu, tergantung caranya melihat itu. Nah, dalam tarian ini nampak bahwa gerakan bergelombol dari satu kelompok yang lain kan bisa kelihatan sebenarnya. Cuman kita tidak sejelaskan secara verbal bahwa itu kelompok yang bergotong royong. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari gestur gerak itu menggambarkan kegotong royongan, itu kerjasama antara kelompok satu dengan kelompok lain gitu. Masing-masing persepsinya orang yang menonton itu berbeda. Oh, ini kok kerumunan, padahal yang kami maksud adalah kerumunan yang kerjasama, bergotong royong dan berkelompok seperti pada masa purba. Sebelum kata, manusia menggambar. Sebelum logam, tangan menciptakan nada dari batu. Seni selalu mendahului sejarah. Dan seni eksperimental adalah bahasa baru untuk mendekatkan diri ke masa lalu. Di balik sebuah batu tajam, tersembunyi rahasia tentang manusia purba. Bukan hanya benda, tapi juga jejak peradaban. Di liang-liang Kabupaten Maros, ruang eksplorasi diciptakan sebagai bagian dari rangkaian Gauk Maraja. Bangsa yang telah lama tiada, dicari melalui sentuhan tangan modern. Inilah arkeologi eksperimental, membangkitkan masa lalu lewat alat batu. Oh iya, dari gambar cap-cap tangan begini toh bisa tahu usia penggambar, bisa dilihat juga apakah dia laki-laki dan perempuan, bisa juga kita tahu tinggi badan dari gambar, dari cap tangannya itu bisa kita ukur. Apa yang kita lakukan di dalam mengisi kegiatan-kegiatan di pesta budaya Gauk Maraja di tahun 2025 ini yang kita gali, ini yang kita kembangkan, ini yang kita perkenalkan. Dengan demikian dampak dari kegiatan-kegiatan ini tentunya di era sekarang ini, terutama anak-anak kita kembali bergairah, kembali generasi kita itu dapat memahaminya. Selanjutnya harapan kita ke depan, mereka lah yang menjadi penerus. Ada rasa keterhubungan yang dalam ketika tangan kita menyentuh batu dengan cara yang sama seperti nenek moyang kita. Ini bukan hanya eksperimen ilmiah, tapi juga meditasi budaya. Eksperimen ini bukan untuk mencari benar atau salah, tapi untuk memahami bagaimana mungkin dengan mencoba kita menyusun kembali cerita. Tidak selama ini kalau persepsi orang kalau bilang kita manusia purba, kayak cara berpikirnya rendah, tapi ternyata tidak seperti itu. Dia adalah orang-orang yang ternyata maju di zamannya karena kita sekarang saja yang hidup di era modern ini untuk mencoba meniru cara mereka membuat itu butuh berhari-hari. Kita harus kuras betul apa yang dia gunakan. Bahkan ya untuk menjadi expert juga kita bisa tahu ternyata membuat misalnya kayak Maros Point yang kecil-kecil itu yang sebagai mata panah. Untuk bisa ahli dalam membuat itu ya kita harus berulang kali mencobanya kayak seperti itu. Jadi ya kita bisa tahu kalau memang di era-era 7000 ketika Maros Point itu ada, ya kayaknya memang ada orang-orang tertentu yang membuat yang sangat mahir seperti itu. Bunyi
dan bentuk menjadi pesan dari zaman yang lama. Kau Maharaja membawa pengunjung kembali ke tahap awal penciptaan, ketika bunyi bukan hiburan, tapi pesan. Ketika gambar bukan dekorasi, tapi keterangan hidup. Di dinding gua, leluhur kita meninggalkan pesan. Tidak dengan kata, tapi dengan warna. Tinta merah yang bertahan ribuan tahun, prosesnya dihidupkan kembali agar hasilnya tak sekedar gambar, tapi juga pengalaman menyentuh waktu. Peradaban kita itu sudah ada sejak dulu, sudah mungkin ribuan tahun. Kita tampilkan di Leleang. Leleang itu ada apa di sana? Di sana ada lukisan yang usianya itu menurut hasil penelitian, ya kita ini orang Maros nggak pernah meneliti, tapi para ahli, arkeolog, ahli peneliti menyampaikan bahwa ini sudah lebih dari 51.000 tahun. Nah, itu kita juga tampilkan. Kenapa? Untuk menimbulkan rasa memiliki dari masyarakat, terutama generasi penerus kita ini. Gitu. Jadi jangan, istilah itu, kita jangan hanya terheran-heran dengan budaya orang lain. Kita ini punya peradaban sendiri, kita punya pangadakang, pangadereng, tata krama yang memang sejak dulu dipelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi, seperti itu. Dilakukan rekonstruksi kembali. Eksperimen lukisan gua tinta merah ini menjadi upaya ilmiah dan artistik untuk memahami jejak ekspresi manusia purba. Proses yang mungkin terjadi ribuan tahun lalu, bukan sekedar meniru, tapi menyelami pesan yang tak terucap dari dinding batu yang bisu. Hal ini pun menjadi pengalaman menarik sekaligus edukatif bagi sejumlah pelajar yang berkunjung. Seperti yang saya amati di sini, saya mendapatkan lukisan yang berbentuk seperti babi dan dia berinteraksi dengan 3 orang. Nah, saya lihat gambaran itu telah terjadi 51.200 tahun lalu. Nah, menurut saya itu merupakan waktu yang cukup lama. Nah, di sini saya juga mendapatkan banyak sekali kosakata ataupun pengetahuan yang dapat saya pelajari untuk kedepannya. Seperti saya mendapatkan ilmu bahwa membuat karya seni itu tidaklah susah. Intinya kita harus menggunakan logika untuk membuat beberapa karya seni. Di balik bentang alam Maros yang sunyi, tersembunyi jejak panjang peradaban tua di dusun Lopi-Lopi. Anak-anak sekolah datang bukan sekedar berjalan, mereka menelusuri jejak leluhur yang selama ini hanya mereka dengar dari buku. Dengan pena, kamera, dan rasa ingin tahu, mereka mencoba memahami bukan hanya gambar, tetapi jiwa zaman yang telah lama berlalu. Jelajah situs bukan sekedar belajar tentang masa lampau, tetapi juga tentang tanggung jawab, menjaga yang rapuh, merawat yang tersisa. Siapa kita? Oke, keren, oke pejuang budaya. Di tengah hutan kars, para pelajar meninggalkan jejak kecil mereka sendiri, bukan di batu, tetapi di ingatan dan rasa ingin tahu yang tak boleh punah. Jejak tak selalu berupa bangunan megah, ia bisa berupa tanah yang diinjak tiap hari, tapi dilupakan. Dari Turikale hingga Marusu, jelajah situs mempertemukan kisah kerajaan, pelayaran, perdagangan, dan perlawanan.
Gauk Maraja menjahit kembali, tak hanya lewat naskah, tapi juga lewat suara warga. Masa depan bisa dimulai dari jejak, dan Gauk Maraja memastikan kita tidak kehilangan arah. Gauk Maraja menjahit waktu antara yang tertulis dan yang terindra, dan kita menjadi saksi pertemuan itu. Aspek sejarahnya ada, aspek sosialnya ada, budaya pasti, ya kan? Kemudian aspek filosofisnya ada, nilai-nilai filosofis dari setiap pesan-pesan atau quote-quote lah dari para leluhur itu bisa menjadi rambu bagi kita dan anak-anak kita ini seperti apa kita melangkah menyikapi kehidupan ini, bagaimana bergaul, bagaimana saling menyapa, ya makanya timbul istilah di kita itu ada sipaka tahu, ada sipaka lebih, ada siatutui, sipaka inge. Itulah semua yang dipetik dari peradaban yang sudah puluhan ribu tahun ada di Sulawesi ini. Yeah. Gauk Maraja menyusuri tempat yang sering kita lewatkan. Namun justru disinilah akar budaya tumbuh. Yang terlihat hari ini hanya fragmen. Tapi jika kita sabar membacanya, fragmen itu justru menyusun sejarah. Coba lihat ini. Ini yang warna merah adalah lukisan yang telah terkelupas. Coba lihat ini. Jangan disentuh. Ini lukisan yang terkelupas. Kalau kita sentuh, itu akan berpengaruh pada kerusakannya. Akan terkelupas lebih. Gauk Maraja merupakan sebuah perhelatan besar dalam konteks kultural atau budaya yang semuanya merupakan cara atau strategi untuk mempertahankan tradisi. Baik nilai-nilai yang ada di dalam setiap tradisi seperti tarian ataupun mungkin laku-laku yang bersifat kultural atau bersifat lokal. Nah, jadi secara tidak langsung literasi budaya itu selalu tumbuh dengan adanya Gauk Maraja yang diadakan oleh pemerintah setiap tahunnya. Dan ini sangat signifikan untuk literasi budaya. Di samping itu kita tahu bahwa di setiap tahun pada saat diadakan Gauk Maraja, maka pasti ada inovasi-inovasi baik di bidang tarian, drama, lokal, kemudian pertunjukan-pertunjukan baik dari segi kostum, gerakan, dan seterusnya, itu pasti mengalami dinamisasi. Dan itulah yang membuat Gauk Maraja ini semakin semakin disenangi begitu dan ditunggu oleh semua kalangan. Dan di satu sisi, saya kira sekarang ini lembaga-lembaga adat mulai menggeliat kembali dan kembali ingin eksis di setiap tempat-tempat yang dulu ada kerajaan. Semua pelaku-pelaku budaya dan juga ketua-ketua lembaga adat menggeliat lagi dan semakin merangkul keluarga-keluarga para raja. Mereka semakin eksis dan kita tidak kehilangan jati diri. Nah, jadi di satu sisi pada saat orang-orang yang bergelut di bidang seni juga akan merasa diapresiasi pada saat karya-karya mereka ditampilkan dalam festival Gauk Maraja itu. Apa jadinya jika masa lalu bisa bicara? Suguhan teater purba bukan sekedar tontonan. Teater ini adalah percakapan lintas zaman antara yang hidup dan sudah tiada.
simbol-simbol bergerak dalam sunyi, bahasanya adalah api, ayunan tangan, langkah kaki. Teater ini menjadi jembatan dari para leluhur kepada para cucu, dari kisah yang hampir terlupakan ke layar yang abadi. Festival budaya seharusnya bukan hanya sekedar tontonan, tapi pemantik, dan Gauk Maraja adalah pemantik kesadaran kolektif. Dalam nyala terakhir, Gauk Maraja tak selesai meski telah ditutup. Ia telah membuka pintu kesadaran. Warisan itu kini milik kita untuk dijaga, disuarakan, dan dilanjutkan. Karena Gauk Maraja bukan tentang selesai, tapi tentang membuka kembali. Jejak-jejak masa lampau tidak pernah benar-benar pergi. Mereka ada di cahaya, di tubuh yang menari, di batu yang dijaga dalam diam. Dan tanah ini yang diwariskan bukan hanya cerita, tapi keberanian untuk menjaga jati diri, meski dunia terus berputar dan terus berubah. Inilah Gauk Maraja, bukan sekedar festival dan pesta, tapi perjanjian diam antara masa lalu dan masa depan yang kini ada di tangan kita.